Part 53. Kau semakin membuatku, bisik Kenzo di telinga Naira. Dengan tangan Naira yang terikat semakin memudahkan Tuan Kenzo, Naira digendongnya ala-ala bridal. "Lepaskan Tuan," pinta Naira. Kakinya dihentak-hentakan agar terbebas dari gendongan Tuan Kenzo. Kenzo membaringkan Naira. Kenzo mendekati Naira yang sudah ketakutan, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kenzo kembali mencium Naira. Tangan Naira yang terikat sudah tidak bisa melawan lagi. Tuan Kenzo mencium leher jenjang Naira. Naira sudah tidak bisa berkutik karena tenaganya lemas karena sedari tadi melawan Tuan Kenzo. Hanya bisa menangis. Tuan Kenzo membuat tanda kepemilikan di leher Naira. Naira hanya bisa meringis. Kenzo kembali mencium bibir Naira. Naira yang merasa terhina atas perlakuan Tuan Kenzo langsung memalingkan mukanya. Kenzo kembali mencium bibir Naira sangat lembut. Ke bawah terhenti di atas Naira menggelengkan di keduanya. "Oh Tuhan, bagaimana caraku lepas dari Tuan Kenzo?" gumam Naira dalam hati sambil terisak. Naira sudah benar-benar pasrah karena tenaganya sudah habis untuk melawan Tuan Kenzo. Karena seharian ini tubuhnya pun hanya diisi oleh sarapan pagi. Siang tadi Naira belum sarapan, belum makan apapun karena sibuk berjalan-jalan di perusahaan Kenzo dan pergi ke Cafe X. Terdengar suara nafas Tuan Kenzo yang sudah berat. Kenzo membuka pakaian yang dikenakannya. Naira melihat tubuh kekar Tuan Kenzo, kulitnya yang putih bersih dengan otot tubuhnya yang bagus. Naira seketika langsung menutup matanya, tidak ingin melihat sesuatu yang pernah dilihatnya. Kenzo tertawa melihat reaksi Naira. "Kau ini kenapa? Kau kan pernah melihatnya," bisik Tuan Kenzo di telinga Naira. Bau nafasnya yang segar wangi tubuh Tuan Kenzo sangat maskulin, membuat Naira bergidik. Tuan Kenzo yang menyatukannya, namun belum sempat masuk semua. "Au!" Naira langsung menjerit. Menangis. Tuan Kenzo mengelap air mata Naira dengan lembut. "Shit, Naira memang masih perawan," gumam Kenzo dalam hati. Badan Naira terasa remuk semua. Naira sudah tidak bisa berkata-kata. "Kau jahat, Kenzo." Hanya kata-kata itu yang terucap dari bibir Naira, namun tidak dipedulikan oleh Kenzo. Naira yang sudah tidak ada tenaga hanya bisa diam menerima perlakuan Tuan Kenzo yang tak terasa. Tubuhnya justru merasakan sensasi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Naira menahan diri agar tidak terbawa suasana, karena kini hatinya dan tubuhnya tidak seirama. Hatinya begitu membenci apa yang sedang Kenzo lakukan, tapi tubuhnya sangat menerima. Saat ini Naira benar-benar sudah membenci Tuan Kenzo. Setelah melepaskan pelepasannya, Kenzo berbaring di samping Naira. "Terima kasih sayang," bisik Kenzo, mencium kening Naira dengan lembut. Naira hanya memalingkan wajahnya, membelakangi Tuan Kenzo karena kelelahan dan merasakan sakit di seluruh tubuhnya, terutama pada area inti Naira. Naira pun tertidur. Kenzo yang melihat Naira tertidur langsung mengambil ponselnya. "Dr. Ricardo, kau siapkan operasinya besok. Aku sudah siap melepasnya." Pagi harinya Naira terbangun dari tidurnya. Tubuhnya serasa patah semua. Rasa nyeri di area intimnya membuat ia meringis. Naira lalu mengingat kejadian tadi malam saat Tuan Kenzo mengambil yang paling berharga dari dirinya. Seketika itu juga Naira menangis. Dipandanginya sekeliling tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. "Dasar beruang kutub," upat Naira dengan wajah yang merah dan penuh dengan air mata. "Setelah dia puas, aku ditinggalkan seorang diri seperti seorang jalang yang sudah memuaskannya, lalu ditinggal pergi begitu saja," gumam Naira dalam hati.
Naira yang hendak melangkahkan kakinya ke kamar mandi mendengar suara pintu yang diketuk. "Nyonya, boleh kami masuk?" tanya seorang pelayan wanita dari arah balik pintu. "Masuklah," ujar Naira sambil meraih selimutnya untuk menutupi dirinya yang polos, yang tidak ada sehelai benang pun. Tanpa dua orang pelayan wanita memasuki kamar Tuan Kenzo. "Nyonya, kami ditugaskan oleh Tuan Kenzo untuk membantu Anda membersihkan diri," ujar pelayan wanita yang satunya. Naira menghela nafasnya. "Baiklah, bantu aku berjalan ke kamar mandi," ujar Naira. Ia memang sedang membutuhkan bantuan, karena ia merasa sakit untuk berjalan sendiri ke arah kamar mandi. "Tunggu sebentar, Nyonya, kami akan siapkan air hangatnya dulu." Lalu pelayan satunya berjalan ke arah kamar mandi. "Di mana beruang kutub itu?" gumam Naira. "Beruang kutub?" Pelayan wanita itu malah bertanya balik. "Maksudku Tuan Kenzo." "Oh, Tuan Kenzo sudah berangkat pagi-pagi sekali, Nyonya," ujar pelayannya sambil tersenyum geli ke arah Nyonya Naira. "Nyonya ini berani sekali menyebut Tuan Kenzo beruang kutub," gumam pelayan itu dalam hati. "Nyonya, airnya sudah siap." Pelayan yang satunya keluar dari kamar mandi. Lalu mereka membantu Naira untuk berjalan ke arah kamar mandi. "Sudah, biar aku saja, kalian pergilah," gumam Naira. "Tapi Nyonya, aku bisa sendiri, kalian keluarlah, tunggulah di luar," perintah Naira. "Baik Nyonya." Naira melihat tubuhnya yang dicermin. Terlihat jelas banyak sekali tanda kepemilikan di sana. Naira kemudian berendam dengan air hangat yang sudah disiapkan tadi. "Aku tidak akan sudi disentuh beruang kutub itu lagi," pekik Naira. Ia mengingat kembali kejadian malam itu. Begitu menggebunya Tuan Kenzo semalam. "Dasar beruang kutub mesum," pekik Naira. Ia tidak mau kalau kejadian semalam bisa membuatnya hamil. Naira tidak mau hamil dan memberikan anaknya pada Nona Angel dan Tuan Kenzo. Membayangkannya saja sudah membuat sesak nafasnya. "Masa gue jadi janda di usia muda begini?" Naira menggerutu kesal. Selesai mandi, ia dibantu para pelayan itu. Mereka membantunya memakai pakaian. "Nyonya, mau sarapan di sini atau turun ke bawah?" tanya pelayannya. "Bawa saja makanannya ke sini, aku masih lemes," ujar Naira. "Baik Nyonya." Para pelayan itu keluar.